Halo guys, Kaisa di sini dan pada video kali ini kita akan menelusuri jejak perjalanan kemerdekaan Indonesia melalui 3 museum bersejarah di Jakarta. Kali ini kita tidak hanya melihat benda-benda bersejarah, teman-teman, tetapi kita akan mencoba memahami bagaimana ide tentang Indonesia lahir, berkembang, hingga akhirnya diwujudkan menjadi kemerdekaan. Mau tahu ceritanya? Yuk ikutin Kakai. Oke, perjalanan kita akan dimulai dari Museum Kebangkitan Nasional, lanjut ke Museum Sumpah Pemuda, dan berakhir di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Kalau dipikir-pikir lagi ya teman-teman, ketiga tempat ini tuh saling terhubung. Jadi kayak 3 bab dalam satu cerita besar yang bernama Indonesia. Nah, sekarang kita sudah sampai di Museum Kebangkitan Nasional. Kalau melihat bangunannya mungkin terlihat seperti sekolah tua biasa ya. Tapi justru dari tempat inilah salah satu titik awal kesadaran kebangsaan Indonesia muncul. Bangunan ini dulunya adalah Stovia, sekolah kedokteran untuk pribumi yang didirikan pemerintah kolonial Belanda. Menariknya lagi, sekolah yang awalnya dibuat untuk membantu kepentingan kolonial justru melahirkan generasi yang mulai mempertanyakan kolonialisme itu sendiri. Nah, di sini saya melihat bagaimana para pelajar dari berbagai daerah dipertemukan dalam satu ruang. Mereka belajar bersama, berdiskusi, dan perlahan menyadari bahwa mereka memiliki nasib yang sama sebagai bangsa yang dijajah. Kesadaran itulah yang kemudian melahirkan Budi Utomo pada tahun 1908. Budi Utomo memang belum menuntut kemerdekaan secara langsung, namun organisasi ini menjadi langkah awal munculnya cara berpikir modern tentang organisasi, pendidikan, dan perubahan sosial. Jadi, kalau kita bertanya dari mana kemerdekaan dimulai, jawabannya mungkin bukan dari medan perang, tetapi dari ruang kelas seperti ini, teman-teman. Kalau di Museum Kebangkitan Nasional kita melihat lahirnya kesadaran, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kesadaran itu berubah menjadi identitas bersama? Ya, jawabannya ada di tempat berikutnya. Nah, sekarang kita berada di Museum Sumpah Pemuda yang dulunya dikenal sebagai Keramat 106. Bangunannya tidak terlalu besar, bahkan terlihat sederhana. Tapi justru di tempat sederhana inilah salah satu keputusan paling penting dalam sejarah Indonesia lahir. Nah, jadi pada tahun 1928, pemuda dari berbagai organisasi daerah itu berkumpul di sini. Mereka datang sebagai orang Jawa, Sumatera, Sulawesi, Ambon, dan berbagai identitas lainnya. Tapi mereka pulang dengan membawa identitas baru, yaitu Indonesia. Yang paling menarik bagi saya adalah membayangkan suasana saat itu. Bayangkan aja teman-teman, bagaimana para pemuda dengan latar belakang berbeda duduk bersama, berdebat, bertukar pikiran, lalu akhirnya sepakat bahwa mereka memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda bukan sekedar teks yang dihafalkan di sekolah. Peristiwa ini adalah momen ketika gagasan tentang Indonesia benar-benar dipertegas dan disepakati bersama. Nah, kalau di Museum Kebangkitan Nasional melahirkan kesadaran, maka Museum Sumpah Pemuda memperlihatkan bagaimana kesadaran itu berubah menjadi persatuan. Dan persatuan inilah yang nantinya menjadi modal menuju kemerdekaan. Namun, sebuah bangsa tidak cukup hanya memiliki kesadaran dan persatuan. Pada akhirnya harus ada keberanian untuk bertindak. Dan itulah yang akan kita temukan di museum terakhir. Oke, kita sudah sampai di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Menurut saya sendiri ya, di tempat inilah bagian paling emosional dari perjalanan ini, teman-teman. Karena di rumah inilah pada malam 16 Agustus 1945, Soekarno,
Hatta, dan tokoh-tokoh lainnya merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat melihat meja ini, sulit membayangkan bahwa sebuah keputusan yang mengubah sejarah bangsa pernah dirumuskan di sini. Namun sebelum naskah itu ditulis, ada peran besar para pemuda, teman-teman. Mereka mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Tokoh-tokoh seperti Soekarni, Wikana, dan Khairul Saleh bahkan mendorong Soekarno dan Hatta untuk mengambil keputusan secepat mungkin. Akhirnya pemuda bukan hanya hadir sebagai penonton sejarah, tetapi mereka adalah penggerak sejarah. Dari ruang inilah seluruh gagasan yang telah berkembang selama puluhan tahun akhirnya diwujudkan dalam sebuah teks yang sederhana, tetapi memiliki arti yang luar biasa besar bagi bangsa Indonesia. Setelah mengunjungi ketiga museum ini, saya sendiri menyadari bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang. Dari Stovia lahir kesadaran, di Kramat 106 lahir persatuan, dan di Jalan Imam Bonjol lahir keberanian untuk bertindak. Ketiga museum ini menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia dibangun oleh estafet intelektual pemuda, dari generasi yang belajar, generasi yang bersatu, hingga generasi yang mengambil keputusan untuk merdeka. Ya, perjalanan hari ini mungkin telah berakhir, tetapi estafet itu sebenarnya masih belum selesai, karena sekarang tongkat perjuangan itu berada di tangan generasi kita. Saya Kaisa Nur Aulia Savana, terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.